Nggak ada slotnya gitu ya? Iya. Hmm. Ini masih dipakai nggak apa-apa? Iya gitu aja. Satu mungkin yang di ini. Satu lagi. Satu di ini. 6. 6. Ganti deh. Ini efek pandemi. Tamam, halas. Tambah lagi. Halas, sudah cukup. Pak, ada biaratan di mana enggak? Biaratan. Iya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syafi'i. Yang terhormat Pak Ustadz Itrun LCMAG selaku pimpinan pesantren Minhajul Haq. Yang terhormat Pak Ustadz Abu Iwan LC Hafizahullah selaku Kepala HRD Minhajul Haq. Yang Prasetyo Hafizahullah. Yang terhormat, alhamdulillah dengan izin serta taufiknya kita dapat berkumpul di awal lantai 3 ini dalam acara bahwa ya setiap orang itu akan berbicara di depan orang lain, baik dia itu sebagai seorang santri yang akan berbicara di depan temannya ketika presentasi misalkan, atau misalkan seorang guru yang berbicara di depan muridnya ketika menyampaikan materi, atau misalkan seorang ayah yang berbicara di depan anaknya ketika menyampaikan nasihat, atau misalkan seorang pemuda yang menyampaikan lamarannya pada calon mertua, itu juga merupakan public speaking. Dan yang tak penting bagi seorang dai yang menyampaikan dakwahnya dengan para jamaah, ya semuanya itu perlu public speaking. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan, apa yang kita ucapkan itu dapat dipahami, dapat mudah dimengerti, dan yang paling penting mudah diterima. Kayak gitu. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hemi Chandra. Beliau merupakan salah satu MC di Istana Negara. Teman-teman yang berbahagia, la yashkurullah man la yashkurun nas. Oleh karena itu kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Minhajul Haq. Terus berikan, sudah itu beri selama 2 jam. Jam 13.30 kita mulai lagi acara jam 3. Baik, Pak Ustadz Itrun Abdurrahman LCMAG Hafizahullah, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hemi Chandra selaku pembicara pada kegiatan hari ini, dan yang saya hormati teman-teman para ustadz dan ustazah, karyawan pesantren Minhajul Haq. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita dapat berkumpul dalam sebuah acara yang sangat penting sekali bagi kita semua, yaitu acara public speaking. Bagaimana kita mengasah kemampuan berbicara kita di depan orang lain, khususnya kita sebagai guru pesantren Minhajul Haq. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebenarnya kegiatan ini sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu ya. Juni, Ustaz. Waktu itu kita merencanakan di bulan Juni atau di bulan Juli. Tapi qadarullah harus tertunda karena ada kendala-kendala dan ada halangan yang tidak memungkinkan kegiatan ini diselenggarakan di bulan Juni atau Juli, sehingga
kami berkoordinasi dengan pembicara Bapak Happy Chandra, dan alhamdulillah hari ini beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita semua. Saya berharap dengan kehadiran beliau ini beliau bisa memberikan tambahan ilmu, beliau bisa mengasah kemampuan. Nanti ketika anak udah memulai, antum kembali ke tempat biar anak nanti operasikan laptop ya. Nah, nanti antum pindah ke samping, anak operasikan laptop dulu. Oh, ke bawah boleh. Dan retorika yang sangat baik. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, Minhajul Haq berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di berbagai macam sisi, baik dari sisi infrastruktur pesantren ataupun yang lainnya, termasuk kualitas guru, kualitas santri. Ini juga kami berharap terus ada peningkatan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sehingga harapan kita semua ke depan pesantren Minhajul Haq bisa menjadi salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Masya Allah. Tidak hanya di Jawa Barat ya, tapi harapan besar kita pesantren Minhajul Haq dalam 3 atau 5 tahun ke depan bisa menjadi salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, harapan saya untuk semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan semuanya diharuskan untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir, ya, sampai nanti sesi ketiga setelah makan siang. Dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Antum nanti bisa banyak belajar dari Pak Happy Chandra. Beliau ini ya trainer yang luar biasa ya. Beliau sudah banyak sekali mengunjungi pesantren, mengunjungi sekolah untuk menyampaikan. Semoga dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini dapat menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah kemampuan kita dalam berbicara. Ini saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya. Dan langsung saja kita masuk ke acara sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Happy Chandra. Dan sebelum itu ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka kata mata, tahu tak sayang terserah remaja terserah. Nama beliau adalah Happy Chandra, Chandrayana. Nah, kalau misalkan dilihat dari nama beliau, orang mana coba? India. Hah? Coba yang tahu cuma tangan. Gimana Pak, ada hadiahnya? Hah? Beliau orang Sunda asli, orang Tasikmalaya. Orang Tasikmalaya, lahir 14 April tahun 1900. Beliau pernah sekolah di S1-nya di Gontor, terus S2-nya di UI Universitas Indonesia. Dan sebelum ini ya anak pernah lihat ya di YouTube beliau gitu kan, beliau ya, makanya kita pasti akan dapat banyak ilmu dari beliau. Makanya jangan ada yang tidur, jangan ada yang penting semuanya dibuka kecuali itu. Oke, pada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke. Anak sebelah sini ya. Baik Mas, kita mulai ya. Anak Abdul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-ghafira huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal hafizahullah. Semoga antum selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Bendera Minhajul Haq ini harus terus berkibar jemaah. Bendera Minhajul Haq ini bukan hanya menyapa tanah Purwakarta. Minhajul Haq terlalu sempit kalau hanya didengar di Nusantara. Tapi hari ini dalam waktu kurang lebih sampai pukul 15.00, bukan hanya Sabang sampai Merauke yang akan mendengarkan antum melalui satu alat yang Anda bawa hari ini dari Bali Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi. Frekuensi 102,7 kita live via satelit. Kita akan on air dari mulai tadi moderator bicara, mudir bicara, sampai nanti selesai. Suara antum akan didengarkan oleh jutaan umat di luar sana. Berarti kalau materinya public speaking, tidak selamanya Anda yang bicara. Anda minta antum nanti yang bicara ke depan. Kalau udah kayak gini, pasti banyak yang berdoa. Anda yakin di otak antum sekarang lagi berpikir, ya Allah, jangan sampai Anda yang musuh maju ke depan. Antum banyak yang berdoa, tidak sedikit ketika materi public speaking masuk ke segmen 1. Dimanapun kami berada, siapapun di depan kami, termasuk di STDI Jember Imam Syafi'i, ketika Anda bilang Ana akhtaru wahidan minkum li an yataqaddamuna, di situ banyak peserta yang mengeningkan cipta. Gak tahu kenapa, seakan-akan selama berjam-jam hari itu Ana seperti monster yang akan menerkam dia. Tapi qadar Allah, Ana yakin generasi para karyawan guru Minhajul Haq, Ana yakin gak kayak gitu. Antum siap untuk maju ke depan, termasuk segmennya, apakah segmen 1, segmen 5, bisa sebelum asar, atau mungkin 5 menit lagi antum yang maju ke depan sekarang ya. Bismillah. Mohon izin Ustaz, Ana gak selamanya duduk di sini ikhwani wa akhwati fillah. Karena dalam materi public speaking, don't stay in one place, la taskun fi makanin wahid. Ana akan mobile. Ini mikrofon sengaja Ana minta wireless. Kenapa? Karena kalau kabel mikrofonnya, Ana akan terpenjara di panggung ini. Tapi kalau wireless mikrofon, ini mikrofon akan moving ke antum semuanya. Ini mikrofon bukan mikrofon yang Ana bawa dari Istana Bogor. Ini bukan mikrofon manajemen, ini mikrofon Minhajul Haq. Tapi kenapa ketika Ana sebutkan mikrofon ini mikrofon jadi horor untuk antum? Kenapa? Ana agak khawatir Ustaz hari ini. Suaya. Anak koi. Ana agak khawatir hari ini. Ini suasana sejuk banget teman-teman. Sejuk, tenang gitu ya. Ana khawatir antum tenang beneran hari ini. Habis itu antum duduk dan banyak yang mengeningkan cipta dan baca doa bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Tapi materi Ana gak mungkin bikin antum ngantuk. Karena public speaking adalah bagaimana kita bicara dan memainkan emosi audiensnya. Sesekali antum akan tertawa dan lepas berekspresi hari ini. Dalam sekejap tawa antum hilang, yang muncul adalah antum berlinang air mata Allah yang menggerakkan. Tapi dalam sekejap itu air mata yang sudah turun dia naik kembali ke matanya. Tiba-tiba antum deg-degan luar biasa gara-gara antum takut disuruh maju ke depan. That skill komunikasi. Maka hari ini bismillah bersama Ana Happy Chandra melalui satu alat yang Ana bawa hari ini. Ini alat ditakuti oleh peserta seminar dimanapun kami berada. Makassar, Hasanuddin Makassar, Haluleo Kendari Sulawesi Tenggara,
USU Sumatera Utara, ketika kami angkat ini satu alat ini Kak, itu banyak peserta langsung mereka banyak berdoa, ini akan terjadi kiamat kubra besar-besaran. Apa maksudnya? Satu alat ini ada titik warna merah yang akan kami playkan di zona atas sana. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di baju seragamu ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Sudah mulai antum banyak yang berdoa. Siap ya? Biasanya simulasi muncul di segmen kelima atau ketujuh. Tapi ketika operator bilang start for simulation, berarti sekarang yang akan bicara maju ke depan. 5, 4, ke akhwat juga 3, 2, semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Syekh, di Albina, para guru di Albina itu kan banyak orangnya. Ketika anak angkat itu diam, tenang, gak ada suara betul-betul. Karena takut bicara. Bismillah ya. Anak temukan orangnya. Nah, antum. Ayo, nah, antum al-warai. Silakan maju ke depan. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Terbukti kawan, pernahkah antum melakukan itu di depan santri antum? Antum baru masuk ke kelas, di situ santri antum benar-benar ketakutan karena mereka takut disuruh maju untuk antum ke depan. Sekarang giliran ana yang lakukan itu untuk antum. Kenapa? Banyak di antara guru di Nusantara, karyawan siapapun itu, ketika dia maju ke depan, dia paham tentang skill komunikasi, dia paham tentang zona public speaking. Tapi masya Allah ketika tampil ke depan, terjadi gempa 8,9 sekali. Dia melihat orang nggak sehat dilihatnya. Dah, nanti simulasinya kawan. Maka hari ini dalam waktu yang singkat ana bicara. Menurut ana singkat Ustaz sampai jam 3 ini. Karena materi skill komunikasi biasanya 2 days, yaumani 2 hari. Tapi sekarang sampai jam 3. Ini breaknya banyak pula Ustaz. Enak juga sih Ustaz ada breaknya kayak gini Ustaz ya. Jarang-jarang kayak gini Ustaz ya. Karena bisa istirahat dulu. Bismillah. Ketika kemarin kita datang ke kampus Universitas Al-Azhar Indonesia dengan materi yang sama, hari ini yang ana akan buka topiknya di depan antum adalah satu tulisan ini. Syekh, kenapa ana tulis di sini Minhajul Haq 102.7 MHz FM? Harapannya suatu saat akan berdiri di sini Minhajul Haq FM Radio Station. Seperti hari itu kami hadir di Albina TV, seperti hari itu kami mengisi suara di Yufid TV, di Roja, dan di beberapa kampus lain. Maka satu hal yang harus ana sharekan depan antum di segmen hari ini adalah ini dia people. Sebelum masuk ke segmen materi public speaking, satu hal yang harus di-keep di benak kita, para public speaker, siapapun antum, adalah bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Itu beda loh Kak. Uslub ini beda. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Jadi murabi itu penting, jangan yang penting jadi murabi. Jadi santri Minhajul Haq itu penting, jangan yang penting jadi santri Minhajul Haq. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Jadi ana udah nawaitu sejak tangga pertama sampai sekarang, sampai di sini